Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami mengerti dan mentaati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 23. Kisah tentang Raja Uzia. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam perang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya untuk membakar menjadi marah. Sementara marah meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu, kisah Raja Uzia diawali dengan rangkaian pujian.
Pada awal pemerintahannya, Uzia yang masih berumur 16 tahun melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan karena bimbingan Imam Zakaria. Selama bersandar pada Tuhan, segala yang dilakukannya menjadi berhasil, berkat melimpah karena penyertaan Tuhan. Bahkan keberhasilannya membuat gentar bangsa-bangsa yang lain, Filistin, Arab, dan Mamon. Ia membangun tembok kota, menara-menara pengintai dan pertahanan. Ia membangun sumber mata air, menggali sumur-sumur untuk ternak, dan kebun-kebun anggur, serta pertanian yang digarap dengan baik dan menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Angkatan bersenjatanya yang tangguh dipersenjatai lengkap dengan alat-alat perang, menjadikan namanya makin masyhur di antara bangsa-bangsa. Sayangnya, setelah Raja Uzia menjadi kuat dan begitu disegani, ia menjadi tinggi hati dan sombong. Entah disengaja atau tidak, Uzia meremehkan pekerjaan Tuhan di bait Allah, menyalahgunakan kekuasaannya, mengambil alih tugas imam, membakar ukupan di bait Allah. Hal ini satu hal yang sangat dilarang, karena hanya imam-imam keturunan Harun yang boleh melayani membakar ukupan di bait Allah. Dan saat ditegur oleh Imam Azaria, ia merespon dengan marah. Di saat itulah Tuhan menghukum Uzia dengan penyakit kusta yang menyebabkannya diusir dan diasingkan sampai matinya. Bapak Ibu, lupa diri dan tinggi hati merupakan penyakit rohani yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Pengamsal sendiri memberikan nasihat dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sangat disayangkan, kesuksesan yang dianugerahkan oleh Tuhan yang seharusnya menjadi syukur justru membuat Raja Uzia tinggi hati dan sombong, merasa hebat dan mampu, dan meremehkan pekerjaan Tuhan, meremehkan tugas para imam. Seakan-akan Raja Uzia ingin menunjukkan bahwa dirinya lah pusat kesuksesannya dan melupakan Tuhan, mengabaikan firman-Nya. Saat di titik itulah ia mengalami kehancuran. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diingatkan melalui renungan pagi hari ini, saat mengalami kesuksesan, kita hendaknya tetap ingat dari mana semua itu berasal. Bahwa itu adalah berkat Tuhan. Dialah yang memampukan kita mencapainya. Maka hendaknya kita mensyukurinya. Itulah tanda pengakuan kita akan kemurahan dan kebaikannya. Dan hendaknya kita menggunakan kesuksesan itu juga untuk memuliakan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Selamat sukses, tapi tetap rendah hati dan selalu bersyukur karena segala kesuksesan kita adalah berkat kasih karunia penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi ini Engkau meneguhkan firman-Mu, mengingatkan kepada setiap kami untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Saat kami bersandar dan mengandalkan Tuhan, sebagaimana kisah kehidupan raja-raja Yehuda, saat mengandalkan Tuhan, Tuhan menyertai dan membuat pemerintahnya berhasil, sukses. Dan pagi hari ini kita diingatkan, saat sukses tidak boleh menjadi tinggi hati dan sombong, meremehkan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, hamba-hambanya, melainkan tetap bersandar kepada Tuhan. Makin sukses makin rendah hati, makin sukses makin menempel kepada Tuhan, makin sukses
makin bergantung kepada Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan, bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Karena hanya dengan Yesus di sisiku, ku tak takut. Tetapi tanpa Yesus, kami tidak sanggup. Engkaulah andalan kami, dan biarlah terus demikian. Terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mentaatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, selamat mengandalkan Tuhan, tetap rendah hati, sesukses apapun kita. Tuhan memberkati. Shalom.